Ini salah satu problem ya, ini salah satu problem pendidikan, perkuliahan di Indonesia. Nggak ada bukan nggak ada ya, maksudnya akan sangat sulit menemukan hubungan masa perkuliahan dengan gimana setelah nanti selesai kuliah. Ya korelasi itu ya. Aku lihat datanya juga itu 25.000 ya, yang datang. Nah sedangkan yang diterimanya tuh 2.567 doang gitu. Wah ternyata masih segini banyaknya ya, oh ya dulu kerja. Anak-anak muda itu harus punya jiwa-jiwa yang emang ngebuat itu ya, the creator itu. Oke guys, selamat datang kembali di podcast Arah Bali. Selamat datang teman-teman SB Super Gang. Selamat datang Super Gang. Gimana episode 1 dan 2-nya, semoga menarik ya. Sekarang kita ada di episode ketiga. Hari ini teman-teman kita mau bahas satu realitas sosial yang dekat-dekat aja sama kehidupan kita, yaitu tentang resahnya banyak orang mencari pekerjaan. Masih tentang pekerjaan, mimpi, dan hal-hal lain. Karena kita gak jauh-jauh dari situ sih, karena itu yang masih pengen kita bahas. Kemarin tuh ada job fair di daerah Bekasi. Oke sih, Yap, begitu kan ini. Yang mataharinya ada 2. betul. Hanya 10 katanya di mall, minum matahari. Oh itu maksudnya. Jokes. Yap, 25.000 pendatang yang hadir di job fair. Padahal pekerjaan yang disediakan cuma 2.000. Itu yang gue baca dari berita. Dan gue mempunyai temen yang memang benar-benar dia tuh datang di situ. Ada 2 orang nih. Jadi gue tanya langsung, ini wawancara langsung gue kepada mereka, pada teman gue. Mereka bilang emang sepadat itu dan sebanyak itu, dan mereka nggak dapat hasil dari situ. Maksudnya nggak dapat keterima ataupun apa-apa gitu. Oke. Dan itu mereka harus pergi dari habis subuh ke Cikarang tuh ke Jababeka. Iya sampai siang nungguin sampai antri gitu. Segala macam dan nggak dapat hasil apapun. Jadi yang mau gue tanyakan adalah tanggapan kalian mengenai job fair tersebut sebagai orang yang udah bekerja, ya, dan segi apapun. Bakalan terlebih dahulu. Oke, sebenarnya tuh kalau terkait job fair ya, kan sekarang kan menurut aku tuh job fair itu kita sebelum COVID ya, sebelum COVID itu kan ada migrasi antara dari offline ke online kan. Nah, ini kita ketahui rata-rata. Nah, di mana kala itu rata-rata job fair itu mulai menurun. Ya. Ya, karena dari segi cost dan segi apapun itu sangat menguntungkan, sangat tidak diuntungkan ketika kita melakukan job fair. Karena itu sangat kesenjangan, Mbak. Di mana kita misalnya aku yang di daerah Sumatera pengen kerja di Jakarta gitu. Masa kita harus datang ke tempat asing gitu kan. Nah, jadi itu keterbatasan, Mbak, perlu keterbatasan. Nah, terutama tuh dari segi cost. Nah, itu sangat menguntungkan perusahaan ketika pindah beralih ke online. Karena online tuh mungkin investasi awal itu lumayan tinggi ya. Tapi ini long term. Jadi jangka panjang. Investasinya juga panjang gitu. Karena harus buat Investasinya apa nih biar penonton tahu? Maksudnya apa nih investasi? investasi awal itu misalnya kita butuh pembuatan aplikasi kan, pembuatan aplikasi, pembuatan website. Nah, itu kan mungkin awal-awal itu butuh dana yang gede gitu. Tapi website itu kan ya sekali bayar dan long term gitu. Nah, bisa di manage segala macam ya. Nah, bisa teman-teman teman-teman bisa gunakan jasa kita juga di SDF. Kontaknya website di bawah ini ya. Ini link deskripsi ya. Nah, sebenarnya kalau kita dari kemarin Ya, ya balik lagi ke job fair. ya job fair itu, menurut aku tuh untuk yang udah 2025 ini ya guys, kemarin masalah Bekasi kemarin yang dimana yang aku lihat datanya juga itu 25.000 ya, yang datang. Nah sedangkan yang diterimanya tuh 2.567 doang gitu. Dan lebih anehnya lagi bro, tau nggak? Mereka tuh pakai sistem QR. Jadi orang tuh sampai ada di media itu, di video-video itu ya, TikTok, di Instagram ya. Nah itu tuh mereka tuh sambil harus pakai QR itu. Ya satu cuma satu. Iya bayangin 25.000. Yang daftar QR-nya cuma satu. Nah itu kan sangat-sangat bisa merencanakan kericuhan segala macam nggak kayak kemarin ya. Kan capek kan manasnya siang lagi ya. Dari pagi sampai siang buat waduh capek banget. Nah makanya harusnya tuh udah 2025 harusnya tuh mereka bisa migrasi. Sekalipun mereka tuh gak ada website, mereka bisa memaksimalkan yang sudah ada saja gitu kan. Nah, aku sih ya problemnya di situ gitu. Nah, harusnya tuh dan orang-orang juga harus kayak gimana? Mereka harus probabilitasnya tuh kayak gini, perhitungan. Bisa contoh,
yang mereka mereka harus lihat datanya. Orang-orang yang diterima di job fair itu berapa persen, dan orang yang ikut online itu berapa persen. Iya. Nah, aku tahu sih kayak sekarang ini kan rata-rata sih banyaknya tuh mereka justru online. Nah, bahkan mereka biasanya tuh di luar ini, di luar di luar situs resmi biasanya pendapatan kerjaan. Networking biasanya tuh. Ordal. Kayak yang sering dipakai sama orang yang paling pengaruh juga ya. Di negara banyak negara mana ya, bukan? Banyak satu di. Ya. Soalnya di negara tersebut kan banyak gitu ya. Susahnya kerja. Sampai-sampai dia minta sama bapaknya untuk cari kerja. Tuh. Ya aku sih ya problemnya situ sih. Berarti yang harus ditingkatkan adalah aplikasinya. Bukan aplikasinya tapi sistem pengelolaannya. Dan kita sebagai orang yang pengen cari kerja juga itu harus aware kira-kira mana sih ternyata job fair itu sangat sulit gitu. Kayak kemarin itu kita belajar dari pengalaman kita, kemarin susah nih gitu carinya, ya udah kita cari ke bahon mic tuh di Diki di mana itu secara profesional gitu kan, yang penting kita tahu apa aja yang dibutuhkan gitu deh. Berarti memang kalau dari pemerintahnya atau penyelenggara job fair-nya harus diperbaiki sistemnya. Iya, berarti mekanismenya terus berbaik. Tapi kan si pemerintah Bekasi ya Mas Ade kalau nggak salah juga bilang kalau memang nanti ke depannya akan diperbanyak. Lowongannya itu akan diperbanyak, mungkin dari 2.000 tadinya minta 7.000 lagi gitu di setiap perusahaan. Oke, Itu kata dia. Tapi untuk ke depannya ya soalnya kalau misalnya kita dengan kata itu bagus ya, itu feature yang bagus. Cuman berdasarkan data dari 2024 ke 2025 itu naik 83.000 pengangguran. ya. Nah, dan itu akan naik setiap tahunnya. Jadi yang difokusin sama pemerintah tuh banyak kan, tanya banget ya. Iya, benar sekali semua hal gitu. Karena pemerintah banyak yang difokuskan, jadi lebih balik langkah yang kita ambil adalah ya masing-masing dari kita aware ya. Iya, betul. Kalau job fair itu enggak berapa persen doang gitu. Betul. Kita juga nggak bisa berharap dengan pemerintah juga kan. Iya. Nah, karena dia situasinya kayak gini, teman-teman tahu lah gimana situasi saat ini gitu. Kalau dari Bang Askar sendiri sebagai seorang bekerja di suatu perusahaan yang besar, oke. Gimana menurut? Ya, untuk sebenarnya gua nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak ngulik juga ya. Saya bilang nanti kan gue akan ambil sisi awon ketika ngelihat berita-berita itu aja gitu ya. Nah ya, ketika gue lihat itu yang ada di benak gue tuh kayak gini. Wah, ternyata masih segini banyaknya ya. Oh, ya dulu kerja kayak gitu tuh komunikasi yang gue dapat dari ini situasi itu gitu ya. Sementara gue nggak cari tahu banyak juga tuh ininya gitu masalah apa namanya berapa keterima ini ya. Cuman pada saat itu yang BVO saya itu kira tuh ya kericu ya Pingsan. pingsan gitu ya. Ya terus gue kayak wah ternyata sesulit ini emang gitu tuh kerjaan kayak gitu. Dia tuh nyari tahu gitu apa itu yang diketahui Itu yang saya ambil ya data. betul habis juga biar tuh gitu. Jadi ya gue relate aja sih, maksudnya waktu juga awal-awal gue tuh bisa dapetin kerja itu juga bukan dari jalur ini ya, bukan dari jalur yang resmi job fair atau buka gitu, bukan juga sih. Gue pertama kali bisa masuk kerja itu emang dari kondisi yang informasi emang dari mulut ke mulut gitu. Oke, soalnya ya tuh dibutuhkan ini cepet di apply lu punya CV gitu. Dan tapi dari mulut ke mulut. Saya mulut ya, kosan ini lagi butuh tuh. Jadi nggak ada kayak emang situs atau yang menyertakan resmi gitu. Yang gue udah jujur aja itu bilangnya. Ya gue nggak tahu ya mungkin kemampuan gue yang kurang gitu. Gue ada apply yang resmi itu bisa lihat deh 40 kalian langsung bro. Secara langsung 40. Dah. Dia gue bisa disclaimer ya, gue udah disclaimer juga bahwa gue yang ya nggak yang bego-bego amat gitu ya dengan kognitif dan lain-lainnya gitu ya. Nah secara 40 ini gue sampai ada pernah satu perusahaan lumayan gede itu ya, perusahaan tambang yes. Iya gue udah sampai tahap Kalau tambah aku masih kecil. Kalau gede nah itu jadi pada saat itu ya gue udah sampai tuh tahap interview udah sampai itu. Oke, wah itu udah jauh banget. Udah coba nggak? Iya. Udah nyoba nggak? Udah tinggal goal gitu. Iya betul. Tinggal negosiasi sama Tahu yang terjadi apa? Gak ada balasan. Ya. Setelah itu gak ada balasan apa-apa. Ini dibiarin gitu aja. Gue tanya
HRD-nya apa, ya gue cuma sulit kayak gini kan. Kalau gue misalnya apa namanya ngeributin ini ngerecoh ini, ya orang perusahaan mereka. Makanya kita berpikir kreatif ya, kita anak-anak muda itu harus punya jiwa-jiwa yang emang ngebuat itu ya, the creator itu jangan tunduk sama situasi itu. Ya itu sih. Ya jadi tontonan juga yang nonton ini ya itu juga yang sedang kita bangun Saat ini gitu ya, termasuk channel ini Arah Bali, termasuk tadi yang udah dijelaskan lah di awal tadi ya tentang bapak itu kita gitu. Iya menghadir. Emang SD Group itu memang kita hadirkan ya inilah melihat-lihat kondisi warfare seperti ini. Coba teman-teman bayangin dah ada di posisi yang ya sampai masuk parit masih masuk ke parit Yes, nah. itu kita lo desulkan Norpang baju putih masuk pak. Benar. Nah, Oke, dan ini yang kita lakukan ya mungkin ya salah satunya ya membuat ya. Oke, berarti kalau dari Bang Askop sendiri sama aja sama kayak Bang Aron, berarti memang susah ya kalau dari situs langsung. Dan akhirnya kalian kerja pun bukan dari apply ke situs-situs gitu ya, bukan dari job fair. Lalu juga iya, kalau dari gua kan lulus tahun 2000 ya, 2022, iya, 2022. Terus habis itu kan ya udah COVID lah, iya udah COVID segala macam. Nah, waktu itu pengen nih, aku tuh awalnya tuh nge-apply cari elektro awalnya. Emang udah dapet nih beberapa yang elektro gitu ya. Cuman pas pikir, kayaknya nggak relevan nih sampai elektro karena emang nggak relate aja nggak kerja di elektro ya, kerja fisik tes langsung. Nah kalau di akunya, nah jadi aku coba-coba cari belajar IT. Nah, dan kalau dulu aku coba cari IT, yang aku coba cari apa research daerah yang IT-nya itu lumayan oke, itu salah satunya di Jakarta. Nah, dan terus aku coba nih apa di daerah Jakarta, deh. Nah, dapatlah beberapa kemarin. Karena emang kalau dulu waktu zaman itu mudah banget IT, jujur aja nih, jujur aja. Karena teman-teman seperti yang teman-teman tahu, aku tuh D3 elektro ya, D3 elektro masuk ke IT ya, bayangin ya. Nah, jadi effortnya tuh gila-gilaan teman-teman. Jadi aku tuh sampai gua LinkedIn, sampai gua website sendiri untuk nampilin portofolio sendiri. Dan itu tuh bukan satu proyeknya, itu ada 50 proyek. 50 project. 50 proyek supaya ya itulah supaya aku tuh sebanding siapa orang-orang ya lulusan. Nah, kan kita kalau aku sih mikirnya kayak gini. Dulu kan online. Nah, aku salah satu situs resmi yang disediakan. Nah, aku daftar, aku tulis setiap hari dia apa sih yang mereka butuhin gitu sih. Oh ternyata mereka butuh ini. Jadi aku pelajari satu-satu dan aku buat project sesuai dengan apa yang mereka pengen tuh. Nah, jadi kalau menurut aku sih berdasarkan pengalaman kemarin, kita tuh harus dia standar kalau kita pengen dipilih gitu. Dan kita kan harus paham juga, oh ternyata CV yang dipakai itu tuh harus ATS segala macam gitu. Nah kita harus buat itu sesuai dengan requirement itu. Dan kedua ya bener sih ada beberapa kadang yang kita pengen dapat itu, ternyata kita nggak dapet itu. Justru yang kita harapkan itu dapet di situ. Padahal itu susah banget. Yang sampai tes banyak lah tesnya gitu kan, psikotes yang macam tes ya, nggak tahu hasilnya apa ya, gimana berapa tes, nah ternyata itu yang dapat, padahal kita cuma ngalim doang gitu. Nah itu lah tangkir aku kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang lagi susah ada bekerja bagaimana, tetap semangat, karena karena teman-teman tuh nggak sendiri, teman-teman tuh ada Allah yang bersama rombongan, jadi tetap semangat. Oke, mantap banget. Berarti yang Bang Aron lakukan adalah ngembangin diri sampai ke tahap standar di atas standarnya perusahaan itu. Apa yang perusahaan mau, jadi real point. Lalu itu kerjanya otodidak ya. Jadi perusahaan pengen nyari orang seperti ini, lu harus kerja itu semuanya. Betul. Karena kan emang rata-rata kan kita satu lagi orang tuh pintar, banyak nih orang pintar. Cuma ada yang ngomong, problem lagi tuh ketika interview, itu problem. Nah kita harus belajar juga ngomong gitu, pakaian secara meniru. Apalagi untuk anak-anak yang introvert. Sama satu lagi Apa? nekat. Ya. Oke. Nekat jangan nunggu ada apply perusahaan yang lagi apply. Iya betul, itu salah satu bagus tuh. Karena itu aku alami. Karena itu kan dari mulut ke mulut. Kalau aku nggak nekat, aku nggak tahu siapa-siapa, aku tiba-tiba maju aja, datang aja ke kantor cabang waktu itu. Mau ngapain kata ininya, saya mau ketemu sama ininya Pak, aku bilang gitu. Pada itu lo nggak lagi Iya kan tertutup kan. Ya udah ngomong sama aku, gue bilang enggak punya ini gitu kan dia.
lanjut aja gitu. Gue jumpain ininya apa namanya, manajer engineeringnya waktu itu ya, engineer ya. Gue ketemu, "Pak saya mau ini katanya ada ini," langsung buat to the point gitu. Nggak suruh tembak. Iya, tembak ya. Oh, ya udah dites aja. Aneh gitu iya, dites aja. Berarti itu yang data cuman lu. Iya bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena nggak dibuka sel aja Ada misalnya apa nggak ada. Ya, ya gue denger dikit, gue langsung benar itu ya. nekat. Tapi sebelum nekat itu kan harus ada persiapan ya bro. Ya persiapannya kayak gimana ya? Nah ada satu emang waktu itu ya, namanya waktu di konstruksi gue, konstruksi eh, building information modeling itu teknologi yang paling tinggi pada saat itu untuk untuk sebuah modeling. Bisa BIM, bisa aplikasi BIM. Itu di mana-mana pasti lagi di happening lah waktu itu gitu kan. Nah, padahal yang belakang-belakangnya gue gak ada belum menguasain karena jujur aja ini salah satu problem ya. Ini salah satu problem pendidikan perkuliahan di Indonesia. Nggak ada bukan nggak ada ya. Maksudnya akan sangat sulit menemukan hubungan masa perkuliahan dengan dimana setelah nanti selesai kuliah. Ya, relasi itu ya. Aduh, itu setelah itu gue langsung ngerasa, waduh, ini gimana nih? Apa yang diminta sama kayak yang tuh tadi bilang ya, eh apa harus buat 50 project itu kan nggak ada mungkin ya kalau di sekolah ID pun kalau di kuliah ID juga nggak ada diminta buat kayak itu gitu maksudnya. Ya kan belajar sendiri gitu ya. Nah itu ya pada saat itu yang gue lakukan adalah karena gue pada itu juga. Ini bersyukurnya gue itu waktu itu gue belum sidang kan, masih baru selesai lah, baru selesai kuliah-kuliah, tinggal nunggu sidang aja waktu itu. Nah, gue nekat, ya gue modal gue pernah ikut course, gue pelatihan gitu ya, iya pelatihan BIM itu. Jadi gue datang, terus dibilang, emang bisa buat ini, buat modeling 2D atau apa gitu lah, bisa. Gue bisa building information modeling BIM dan gitu. Ya udah dites, ya BIM-nya gue bisa, yang lain-lainnya gue belum bisa. Oke. Jadi waktu itu di tes MRI gue gagal. Ya gagal lah gitu kan. Ya kadang-kadang taguin terus nih gue ganti. Dia lagi PD gue ganti, gue nonton YouTube. Karena net situ di situ tuh. Di waktu itu dia ke tutorial gimana sedikit, boom langsung praktekin gitu. Wah itu gila tuh, keringatnya tuh, wah keringat banget lah. Gimana, dulu lagi di interview, di tes gitu kan. Nah tapi dari situ selesai hari itu besok nasi dites lagi. Oh, masih ada. Wah itu malam itu gue kebut tadi habis-habisan gila-gilaan gitu. Nah itu kuncinya tadi lebes nekat menurut gue deh, neknya dan berani. Iya. Terus di tengah-tengah kondisinya nggak masuk akal ini gitu. Gua gimana nih? Gue belum lulus kuliah. Tapi gue udah di sini kan udah jadi. Nah, tapi ini gue sadar. Tapi bener sih tadi yang lu bilang Mas ya, yang salah satu minusnya di kuliah ya mungkin karena lu udah lulus jadi lu sekarang tuh udah ngerasain gitu. Dan gue walaupun gue belum merasakan, tapi gue tahu akhirnya berkat informasi yang gue dapat dari lu dari orang lain tuh gue dapat gitu kayak kuliah tuh ya kalau lu cuma belajar di kelas ataupun cuman ngandelin di kampus doang ya lu gak bisa gitu karena nggak bakal relevan banget di kuliah gitu tapi di kampus tuh ada jadi karena gue kuliah di ilmu komunikasi ada satu komunitas namanya TMSD. Nah ini tuh memang yang mereka punya studio radio punya studio TV dan itu benar-benar sama dosennya nggak kayak belajar di kelas teori-teori nggak pakai teori jadi langsung praktek aja langsung praktek ini cara makainya gini ini gini kita belajar ngedit dari audio jadi apapun itu dan menurut gue lebih suka di situ kayaknya ini yang dinamakan kuliah tuh ini kayaknya karena nanti dikerjakan mungkin lebih susah jauh dari itu gitu ya sih jadi ya gue mempersiapkan itu dari sekarang gitu. Ya, tapi pentingnya tuh gini bro, menurut aku tuh ya kuliah tuh ya bagus juga ya justru. Karena menurut aku tuh gini, problem kita ketika kita praktek, kita tuh praktek ya sesuai experience. Dan membuat experience tadi minim kecelakaan kerja, itu knowledge. Ya udah Ya menurut aku tuh better ya, menurut aku tuh bukan dari belajar, baru praktek, tapi praktek dulu, baru belajar ya. Yang penting tuh ilmunya baca-baca dulu lah, sedikit ya, dulu. Nah terus ya udah langsung dipraktek gitu, ya langsung praktek. Nanti ilmu itu pelajari lagi, baca lagi. Nah baru masuk tuh pasti. Kalau berdasarkan apa experience aku di IT. berarti itu yang dilakukan sama Mas Kaf ya ketika ujian dia buka YouTube buka Yap. TikTok langsung praktek akhirnya nanti ketika malamnya ada waktu langsung tuh Ada apa deh? Ada gini kata-katanya gitu ya. Gara-gara gini.
Lu nggak akan bisa sesuatu sebelum lu dipaksa untuk melakukan itu. Oke. Contohnya? Nggak, maksudnya kita sering, kita nggak mau belajar karena kita nggak ada paksaan. Itu. Oh iya. Oh iya. Karena kadang-kadang itu bisa itu karena terdesak. Jadi sesuatu Mau nggak tahu nih, lu harus puasa ini. Lu nggak bisa. sesuatu itu baru keluar ketika lu ada paksaan, ada push. Gue pernah dengar analogi ini, tapi ini lebih kasar. Kalau lu bisa lari 20 meter dan lu bilang kalau lu cuma bisa lari 20 meter per jam lah ibarat ini ya. Pokoknya kecepatan lu segitu dah tidak. Lu bilang segitu, itu enggak. Coba lu taruh anjing di belakang lu ya. Lu bakal lari lebih kenceng gitu daripada yang lu pernah lari biasa. Karena di belakang lu ketika lu lari biasa nggak ada apapun yang menakutkan lu. Tapi ketika ada anjing, lu mau nggak mau bakal lari sekencang-kencangnya. Sebisa lo, jadi seperti itu yang maksudnya. Nah, dan itu berarti yang minusnya dari banyaknya anak-anak kuliah gitu yang mereka nggak tahu karena mereka tuh merasa masih di zona nyaman gitu, nggak ada anjing di meja mereka. Ketika mereka lulus S1 baru, gua harus cari kerja. Deh kamu suka. Banyak sih. Oh iya juga. Berarti enggak, maksud gua adalah ya ketika gua masih ngampus aja gua ya udah banyak teman-teman gue yang santai-santai aja gitu. Tapi ketika udah lulus mungkin mereka baru gua harus ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu, ikut pelatihan ini gitu kan gitu. Karena mereka nggak ada di zona nyaman mereka. Ya karena menurut aku tuh sih kuliah tuh kan kebanyakan ya salah tujuan kan. Ada yang pelatihan. Sebenarnya nggak 100% salah mahasiswanya juga. Jadi ada beberapa faktor lah. Pertama tuh lingkungan segala macam. Gue sendiri tuh harusnya tuh mereka ngasih fakta. Kalau kejadian dari satu susah gitu. Bahkan kita pasti antum juga dulu pasti nyari kan. Kira-kira berapa sih total orang yang luas dalam satu tadi kan. Wah berarti masih lawan ini nih. Orang-orang ini gitu kan. Bener nggak? Nah dan ya kalau misalnya kita pengen di luar ya lawan kita ya orang-orang luar gitu. Bahkan dulu gue sempat ngitung ini. Gue kan lulusan teknik sipil ya, Fis, ya. Iya. Teknik sipil. Jadi gue dulu itu sebenarnya kan gak pengen di sini, gak pengen di teknik sipil di awalnya gitu. Gue cuma punya basic, gue bisa fisika, ngitung gitu-gitu kan. Jadi gue pengen masuk penerbangan dan dulu kan. Oke, mesin ya, mesin penerbangan di Tuh darah bibi. di antara gitu niannya. Gitu udah. Ibu ini mas. Ya lanjut. Baik, ibu ini apa? Jurusan ibu ini apa? Kedokteran. Kedokteran. Oke, lanjut bro. Oke. Wah, Mesin. Nah waktu itu mau mesin nih. Terus gue hitung, gue pengen mesin itu awalnya emang karena di DLS gue lah. Gue gak peduli. Ya itu mau berapa persenannya. Gue gak peduli gue. Ya list biasa ada list. Nah tapi setelah itu kan ada pilihan ya dulu ya. Ada land 2, ada 3. Dan udah gue pilih tuh. Nah pilihan gue 3 gue apa nih gitu kan. Gue jago ngitung kayak gue bisa ngitung. Kemudian gue matematika dan lain-lain. Dan gue suka gambar. Ya. Gue suka gambar itu kayak gue suka gambar rumah dan lain-lain. Nah terus gue pikir gue pilih arsitek aja apa ya. Itu orangnya. Gue pilih arsitek aja deh kayaknya. Nah tapi karena tadi gue kalkulasinya mau ngitung kerjaan gitu ya, mau ngitung kerjaan, jadi gue hitung tuh, kalau arsitek gede banget waktu itu WIW ya, karena hitung gue kecil banget nih persaingannya sebik susah, yang gitu. Ya udah deh gue cari yang semila, ngasut teknik sipil, teknik sipil ini begini tuh. Oh maksud lo arsitek tuh persaingannya apa? Bagi gue ya, bagi teman gue gak tahu ya, Satu. Saya tuh juga banyak banget. arsitek itu sempit apanya Luang. peluangnya kerjaannya dibandingkan 3 banding tadi kan. iya dibanding kalau misalnya gue cari yang lain ternyata ada teknik sipil tuh bisa masuk di perusahaan-perusahaan banyak perusahaan kontraktor dan lain-lain gitu kan ya. Nah sementara asli gue sedikit gitu, jadi pada saat itu ya gue perhitungkan tuh ya, akhirnya gue milih teknik sipil. Wow, berarti kita harus awareness kita tuh harus naik ya. Karena kalau nggak awareness cuma ikutin alur udah belajar dari satu lulus. Sekolah nggak bisa ngejamin tiba-tiba kita nagih ke sekolah ke kampus. Mana gue lulus kok nggak dapet kerjaan loh ya. Padahal gue udah ngikutin pendidikan lu, kok ngikutin kurikulum lu, gue dapet nilai bagus. Tapi kok gue nggak terima kerja? Ya kakus angkat tangan deh. Jadi yang harus disadarkan adalah awareness kita masing-masing ya. Kalau tak Survival sih, survival ya. survivalnya kita harus naikin. Caranya adalah ya informasi knowledge itu kita harus cari tahu, kita ulik terus gimana caranya kita mengembangi diri kita secara masing-masing. Apa yang kita tahu, kita mampu kita lakukan gitu, keahlian kita lah ya. Betul.
Ya terlalu laki kan ya kita harus berjuang lah ya. Laki-laki harus berdiri di kaki sendiri. Betul ya. Jangan berdiri di kaki. Orang lain kasihan kaki orang lain. Iya, masuk akal udah. Masuk akal. Oke, udah bahas ya tadi ya. Gimana kita caranya ketika pekerjaan sulit, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ngulik itu sendiri. Yang apa sih? Gak datang cuma dari website, tapi informasi itu bisa datang dari orang-orang yang kita kenal, dari mulut ke mulut seperti yang lu udah ceritain kan. Jadi nggak harus andelin situs doang gitu. Tapi bisa itu pun possible gitu, bos cepet. Tapi dengan syarat ya lu harus punya yang beda dari yang lain atau mungkin di atas standar seperti yang lo bilang ya. Kalau lu cuman bisa kemampuan lu cuma standar, ya orang lain banyak gitu ya. Jadi peluang lu semakin kecil. Tapi kalau lu di atas standar, mungkin peluang keterima lu lebih besar karena tuh di atas rata-rata. Tapi harusnya apa ya, maksud aku dengan kondisi seperti itu ya, namanya negara, fungsi negara itu harus hadir gitu di tengah-tengah kita gitu. Ya harus diperhatikan lah, maksudnya jangan cuman janji-janji aja gitu. Usahanya mudah banget bagi mereka-mereka yang punya kekuasaan ini untuk mengklaim kita akan buka sekian juta, kita mau sekian juta, akan buka juta, gampang banget gitu maksudnya. Faktanya apa? Gue juga bisa gitu. Buat 28.000 tahun depan akan saya buka lowongan. 70.000 buat kalian semua. Udah mau doa, mau doa. Pilih gua. Pilih. Oh gitu ya. Berarti sampai situ ya tentang job fair dan apa yang harus kita lakukan ya. Di atas rata-rata itu harus dilakukan sesuai perusahaan yang minta lu pengen kerja di situ, perusahaan mintanya lu harus di atas itu. Dan lu nggak boleh ngandelin cuma dari situs atau dari pekerjaan yang disediakan pemerintah, bisa dari mulut ke mulut. Lu cari, lu nekat datangin perusahaan itu, bilang. Tapi jangan nekat doang karena yang mengasih lakukan kan adalah punya kesiapan. Itu namanya kesiapan gitu. Ketika kesiapan itu bertemu dengan kesempatan, maka itulah keberuntungan atau kesuksesan ya kan. Persiapan dan kesiapan itu bersatu. Gue pengen tanya orang yang sebenarnya orang yang punya skill atau keahlian tersendiri itu ngerasain gak sih susahnya kerja? Yang punya skill tapi bisa dilakukan orang banyak itu yang terkena dampak susah kerja. Tapi kalau orang yang punya skill dan itu lebih spesifik, skillnya nggak banyak orang bisa, nggak kena dampak. Biar lu bisa keterima, ya lu harus tahu requirement-nya yang sebenarnya mereka pengen itu apa. On point lah. All point, nah itu dia. All point aja. Nah itu yang belum diketahui oleh orang banyak yang sedang berkuliah. Orang berkuliah ya dia mengharapkan apa? Silabusnya